Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Auliaska Zahra dengan NIM 182231131. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tes saya dengan judul penerapan domain driven desain pada sistem reservasi hotel. Latar belakang dari reservation hotel sendiri yaitu proyek ini berangkat dari kenyataan bahwa hampir semua hal sudah terdigitalisasi, termasuk proses reservasi hotel. Kalau dulu orang harus nelpon atau datang langsung untuk memesan kamar, sekarang semua bisa dilakukan secara online, mulai dari mencari hotel, membandingkan harga, sampai membayar langsung melalui sistem. Nah, tujuan saya di sini adalah untuk merancang platform reservasi hotel digital dengan pendekatan DDD atau Domain Driven Design. Dengan pendekatan ini, setiap bagian dari sistem memiliki tanggung jawab yang jelas dan sistem bisa dikembangkan secara modular tanpa saling bergantung satu sama lain. Pertama, saya akan menentukan domain inti dari sistem ini. Domain inti yang saya pilih adalah reservation context, yaitu bagian sistem yang menangani seluruh proses pemesanan kamar hotel. Kenapa reservation menjadi domain inti? Karena disinilah nilai bisnis terbesar dari sistem ini tercipta, yaitu saat pelanggan benar-benar melakukan transaksi pemesanan kamar. Selain itu, bagian ini tuh memiliki logika bisnis yang paling kompleks, mulai dari pengaturan status reservasi seperti book, terus paid atau cancel, sampai komunikasi dengan konteks lain seperti inventory untuk ketersediaan kamar dan payment untuk transaksi. Reservation juga merupakan area yang paling sering mengalami inovasi seperti penambahan dynamic pricing, program loyalitas pelanggan, dan lain-lain. Jadi berdasarkan prinsip DDD, konteks ini tuh menjadi pusat dari seluruh sistem. Selanjutnya sistem saya ini dibagi menjadi beberapa subdomain. Ada 3 kategori utama, yaitu core domain, support domain, dan generic domain. Untuk core domain sendiri itu berisi manajemen pemesanan kamar dan manajemen ketersediaan harga. Untuk support domain itu seperti proses pembayaran digital dan layanan pelanggan, terus ada juga promosi dan lainnya. Selanjutnya untuk generic domain itu ada autentikasi pengguna, dashboard pelanggan, dan keamanan data. Kemudian dari sub-sub domain ini saya identifikasi menjadi 6 bounded context. Yang pertama ada reservation context untuk pemesanan kamar, terus ada juga inventory context untuk ketersediaan kamar dan harga, payment context untuk pembayaran, customer context untuk data pelanggan, review context untuk ulasan hotel, report context untuk laporan operasional dan hotel. Masing-masing konteks ini itu memiliki batasan dan tanggung jawab sendiri. Misalnya reservation itu tidak perlu tahu detail dari payment, cukup menunggu event payment complete untuk memperbarui status reservasi. Dengan begitu, itu sistem menjadi lebih modular dan mudah dikembangkan. Untuk pada bagian ini, saya membuat model domain untuk reservation context. Di dalamnya ada beberapa komponen utama, dan sebelum masuk ke situ, ini merupakan ubiquitous language atau bahasa domain, di mana ini tuh ada istilah-istilah kata yang digunakan pada reservation hotel. Untuk kita lanjut ke bagian model domain, jadi ada beberapa komponen utama, yaitu entity, ada juga value object, dan yang terakhir ada aggregate. Dan untuk entity itu terdapat reservation detail yang berisi tipe kamar, jumlah tamu, dan harga per malamnya. Sedangkan untuk value object itu ada stay periode, ada booking status, ada total amount, terus ada customer ID, room ID, dan payment ID. Untuk
stay periode ini yaitu rentang tanggal check-in dan check-out, sedangkan booking status yaitu status pemesanan seperti apakah dia udah membayar atau belum. Statusnya tuh bagaimana itu ada di booking status. Selanjutnya ada total amount yang menghitung total biaya penginapan. Ada customer ID, room ID, dan payment yang berfungsi sebagai referensi ke konteks lain. Semua entitas ini dikelola oleh satu aggregate root, yaitu reservation, yang mengatur seluruh dari proses pemesanan agar tetap konsisten. Keuntungan dari desain seperti ini adalah logika bisnis yang menjadi lebih rapi dan terpisah dari aspek teknis. Namun ada juga tantangannya, seperti butuh waktu untuk menentukan batas konteks yang pas, dan koordinasi antar tim juga harus disiplin supaya integrasi itu tetap bersih. Selanjutnya, sistem ini juga dilengkapi dengan 3 integrasi API publik utama, yaitu ada Midrange API yang digunakan untuk memproses pembayaran online seperti chart, status, dan refund. Terus ada juga Cloudbed API untuk mengatur ketersediaan kamar dan melakukan blokir sementara kamar yang sudah dipesan. Selanjutnya ada juga Google API, Google Maps API, yang digunakan untuk pencarian hotel berdasarkan lokasi serta menghitung jarak dari posisi pengguna. Nah, semua integrasi ini saya hubungkan melalui API gateway, jadi komunikasi antar layanan tetap aman dan terpusat. Terus pendekatan ini juga mengikuti prinsip heksagonal arsitektur, di mana domain inti itu tetap terpisah dari lapisan teknis agar mudah diubah di masa depan. Nah, ini merupakan visualisasi dari integrasi API, ada front end, di bagian masing-masing ada booking, search, payment, kemudian ada API gateway dari back end for front end, terus di sini juga ada kayak semacam HTTPS dari address-nya dari masing-masing domain yang udah tadi dipisah. Selanjutnya, saya diminta untuk memilih 2 konteks yang paling intensif berinteraksi, dan saya memilih reservation konteks dan inventory konteks karena keduanya ini saling bergantung dalam proses pemesanan. Untuk skenario bisnisnya, saya buat dalam bentuk BPMN, dan di sini juga terdapat penjelasan di atasnya. Jadi, skenario bisnisnya itu adalah saat pelanggan mencari kamar di tanggal tertentu, reservation akan meminta data ke inventory. Kemudian inventory mengambil daftar kamar yang tersedia. Terus begitu pelanggan memilih kamar, sistem akan melakukan soft hold di inventory selama 15 menit sambil menunggu proses pembayaran selesai. Kalau pembayaran berhasil, maka reservation akan memperbarui status menjadi confirm dan mengirim event ke inventory untuk menandai kamar tersebut sebagai booking, artinya sudah dipesan gitu. Dengan begitu, sistem bisa bekerja secara real time dan mencegah terjadinya double booking. Nah, setelah itu nanti customer itu akan mendapatkan notifikasi bahwa pesanan itu berhasil untuk dipesan. Selanjutnya kita lanjut ke konteks mapping pattern, yaitu hubungan antara reservation dan inventory. Jadi pattern selection yang saya pilih yaitu ada reservation dan inventory. Saya memodelkan dengan pola customer supplier dan dikombinasi dengan ACL atau anti corruption layer. Di sini inventory itu berperan sebagai supplier atau upstream yang menyediakan data ketersediaan kamar, sedangkan reservation itu menjadi customer atau downstream yang menyesuaikan diri dengan model data dari inventory. Dengan menambahkan anti corruption layer atau ACL, kedua tim ini bisa bekerja sama secara independen tanpa saling mengubah model domain masing-masing. Pendekatan ini juga membuat sistem menjadi lebih stabil dan fleksibel. Untuk komunikasi antar konteks, saya menggunakan domain event bernama room inventory reserved. Event ini dikirim oleh inventory konteks setelah kamar berhasil dikonfirmasi dan diterima oleh reservation konteks untuk memperbarui status pesanan menjadi confirm. Dan event ini juga membawa beberapa data penting seperti
ID reservasi, ID kamar dan tipe kamar, periode penginap, terus ada status alokasi kamar, detail harga dan nomor konfirmasi, serta timestamp untuk pencatatan waktu. Dengan sistem berbasis event seperti ini, komunikasi antar konteks itu menjadi asinkron, artinya keduanya tidak harus menunggu satu sama lain secara langsung. Hasilnya juga sistem bisa tetap konsisten secara eventual dan jauh lebih mudah diskalakan. Kesimpulannya, jadi dari hasil perancangan ini bisa disimpulkan bahwa penerapan domain drive design pada sistem reservasi hotel ini berhasil menciptakan sistem yang terstruktur, modular, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Setiap konteks juga punya tanggung jawab yang jelas, terus integrasi API juga berjalan dengan baik, dan komunikasi antar konteks itu didukung oleh domain event yang menjaga konsistensi data. Dengan pendekatan ini, sistem menjadi lebih fleksibel, mudah dikembangkan, dan siap dikembangkan ke arah microservice di masa depan. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan. Terus di sini juga ada referensi dari dokumentasi API-nya. Di sini ada berupa video dan foto. Untuk video bisa dilihat pada link tersebut. Dan untuk foto ada disediakan di lampiran. Terima kasih atas perhatiannya Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Sekian presentasi dari saya mengenai penerapan domain driven design pada